Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiapan Makarim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang explosion welding. Oke. Tadi sini Rotasi. Anda mulai. Explosion welding atau las ledakan. Las welding atau las ledakan didefinisikan sebagai pengelasan keadaan padat sebuah proses yang menciptakan lasan kecepatan tinggi benda kerja dengan bahan peledak terkendali ledakan. Meskipun banyak di las ledakan, industri menggunakan kata ikatan untuk menggambarkan las sambungan. Las adalah istilah yang disukai untuk menyambung logam menggunakan bahan peledak karena ikatan partikel muncul dan ada dominan di interface. Kelongsoran atau cladding adalah proses menggabungkan dua logam berbeda dengan cara yang pertama ada didorong, ditekan, dan digiling. Ada beberapa logam yang sulit untuk dilas bersamaan. Maka proses ini digunakan untuk mendapatkan kekuatan ikatan yang baik dan antara logam tersebut, dan proses pengelasan ini tidak menggunakan logam pengisi. Explosion welding biasanya digunakan untuk gas and oil, transportasi umum, kimia dan petrokimia, dan pengembangan listrik. Yang kedua, prinsip kerja. Prinsip kerja. Metode ini adalah bahwa dengan penerapan peledakan terkendali dari bahan peledak kimia pada permukaan las, ledakan ini menyebabkan las bermain untuk mempercepat dengan kecepatan yang sangat tinggi terhadap logam lain yang deformasi plat pada antar muka deformasi plastik. Ini membentuk ikatan metalurgi di antara muka logam yang akan bergabung dengan ledakan berlangsung sangat singkat, dan itu tidak merusak permukaan logamnya. Pengelasan ledakan dapat menghasilkan ikatan antara logam yang tidak dapat dilas dan diikat bersama dengan penerapan proses pengelasan konvensional. Jadi yang ini reaksi metalurgi saat ledakannya dimulai. Jadi dia prosesnya itu bisa horizontal atau miring sudut derajat 45 derajat. Dan ini jet hasil dari hentaman dari logam yang akan menghilangkan oksidasi dari plat tersebut. 3. Komponen dan istilah yang digunakan. Peledak. Bahan peledak dikemas dalam struktur kotak dan ditempatkan atau diletakkan di plat utama atau di plat penyangga bahan. Jadi untuk isinya, yang posisi paling bawah ada logam utamanya. Untuk posisi kedua ini yang plat tadi, yang perpaduan antara dua logam yang berbeda, dan yang di atasnya adalah bahan peledaknya. Biasanya dia ditaruh penyangga untuk melindungi plat-platnya dari ledakan sehingga tidak langsung meledak di platnya. Dan untuk jenis ledakannya sebagai berikut, ada TNT, Trinity Trotoluent, RDX, PETN. Flyer atau juga disebut dengan plat itu adalah logam yang akan dilas dengan plat dasar. Flyer plat yang bisa ditempatkan pada sudut miring atau sejajar dengan plat dasar dan kepadatannya lebih ringan dan memiliki kekuatan luluh tarik yang rendah daripada plat dasar. Untuk base plate itu adalah plate stationary yang disebut plat dasar itu didukung oleh bagian belakang atau plat pendukung yang mendukung plat dasar selama ledakan dan mencegah distorsi dari plat dasar. Buffer plate atau plat penyangga ditempatkan di antara bahan peledak dan flyer atau plat, mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh bahan peledak pada plat selembar yang mengurangi efek ledakan pada permukaan plat. Jarak stand off atau celah antara flyer plate dan base plate disebut stand off distance, dan ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk lasan. Untuk jarak stand off, plat flyer tipis diambil 2 kali lipat ketebalan plat flyernya. Jadi untuk stand off-nya itu untuk flyer yang tipis, dia jarak stand off-nya 2 kali dari flyer plate-nya. Untuk plat flyer tebal, jarak stand off sama dengan flyer plate-nya. Pengelasan ledakan ini memungkinkan untuk 260 kombinasi logam termasuk jenis logam ini: baja karbon, paduan tembaga, logam reaktif, paduan aluminium, baja paduan nikel, dan stainless steel. Memulai
Nilai detonasi mendorong satu logam ke logam lain, menghasilkan sudut dan kecepatan tumbukan yang tepat. Faktor-faktor ini sangat penting dan menciptakan jet dalam menciptakan jet. Dan semua oksidasi dan kotoran dikeluarkan jet, tidak hanya menyapu permukaan permainan bersih, itu menciptakan kondisi yang ideal untuk bilas. Untuk kecepatan detonasi, tingkat ledakan bahan peledak umumnya disebut sebagai kecepatan ledakan. Itu berbanding lurus dengan jenis bahan peledak kimia dan kerapatannya. Biasanya kecepatan ledakan dijaga kurang dari 120% dari kecepatan sonik. Dan cara kerjanya. Pertama-tama, permukaan yang akan dilas, dibersihkan, dan disiapkan agar tidak ada karatan atau pencemaran yang tersisa di permukaan untuk menghasilkan kualitas las yang baik. Plat dasar kemudian ditopang oleh plat pendukung untuk menahan ledakan, kemudian mencegah dari distorsi. Kemudian plat utama flyer diletakkan di atas permukaan plat dasar dengan mempertahankan jarak stand off tadi. Plat utama ini bisa diletakkan pada suatu sudut miring ataupun sejajar. Dengan plat dasar tergantung pada konfigurasi persyaratan las. Plat penyangga yang diletakkan di atas plat utama untuk melindungi plat utama dari segala kerusakan atau pengaruh yang timbul oleh ledakan bahan peledak. Kemudian bahan peledak yang telah disiapkan dikemas dalam struktur seperti kotak yang memiliki ukuran yang sama dengan permukaan alas, dan terdapat detonator yang memulai ledakan ditempatkan di salah satu sisi bahan peledak, kemudian ditempatkan di atas plat penyangga. Detonator menyala bahan peledak menghasilkan gelombang tekanan tinggi. Gelombang ini menyebabkan perlainan sementara berakselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebabkan pergabungan antar muka antara plat utama dan plat dasar, sehingga membentuk ikatan metalogi. Ikatan ini lebih kuat dari logam induk. Pengaplikasian. Yang pertama, untuk pengelasan dua logam bersama yang tidak dapat diikat oleh proses pengelasan konvensional lainnya. Yang kedua, dia dapat melapisi logam dengan pada logam lainnya, seperti plat dasar itu dia tidak harus sama, plat cat fire itu tidak harus sama dengan plat dasar. Jadi untuk jenis plat apapun dia bisa bersatu. Yang ketiga, untuk mengelas lembaran plat plate ke baja untuk penukaran panas atau heat exchanger. Yang keempat, untuk mengelas pipa, konsentrik, silinder, pipa, dan lain-lain. Yang kelima, digunakan untuk mengelas kipas pendingin. Yang keenam, digunakan untuk mengelas bersama lembaran aluminium besar dan kebaja tahan karat. Keenam, kelemahan dan kekurangannya. Kelebihan las ledakan adalah yang pertama, mengelas logam yang besar secara bersamaan. Yang kedua, mengelas logam yang sama maupun yang berbeda. Dan yang ketiga, tidak mempengaruhi sifat material pada plat tersebut. Yang keempat, mengelas berbagai macam logam yang besar. Yang kelima, mudah untuk dirawat. Untuk kekurangan las ledakan, yang pertama, geometri material yang akan dilas itu terbatas. Jadi dia hanya bisa, kalau saya bilang, hanya untuk datar, berarti 1G, dan dia tidak boleh miring, tidak boleh untuk bagian datar itu nggak boleh miring sama sekali. Dia harus benar-benar lurus. Dan yang kedua, dia menghasilkan polusi suara yang karena ledakan itu, jadi suaranya itu bakalan sangat besar dan bisa mengganggu kenang kita. Yang ketiga, hanya bisa dilas dengan logam yang ulet dan tangguh. Jika untuk logam yang tidak ulet dan tangguh, takutnya karena ledakan dia bisa hancur karena ledakan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Untuk videonya, Dah. oke, ini ada video tentang eksperimen Bali. Terus kok bagus kamu ya oke ya. Enggak dapat cerah kali ya. Ini untuk miringan 45 derajat ya. Jadi yang ya. Lu nggak tahu lah jangan sambilan ya. Itu siapa yang pas tuh? Hah? Iya, betul. Kenapa gitu, Mas?
Wis hampir. Nah, ini contoh aslinya ini. Ini yang ini jasnya ini, dia membersihkan permukaan pan metalnya jadi bersih dari oksidasi dan ini untuk proses explosion welding di minyak tanah. Yang real. Real. Industri lah. Iya. Explosion. Two large pieces of aluminum stacked on top. Then covered with high powered explosive. Itu apanya ini? Ini untuk bahan peledak ya. Manfaat. Oh. The downward force of the explosion welds the two pieces together through a combination of intense force and remarkable physics. Pakai pecah ya. Jadi untuk meledakan bahan besar itu untuk operator untuk yang mau ngelas itu harus jaraknya itu jauh dan harus punya tempat perlindungan karena pada ledakan ini mana tahu ada barang-barang yang terlempar untuk mengenai, jadi memang benar-benar harus safe banget untuk anunya. Begins as soon as the two metal plates collide against these Ya, ini friction harus recipients. maksudnya kayak To maximize the welding force of the explosion, Ya, the series of elements as rapid as possible. Itu apa itu? ini Process proses also pembersihan setelah diledakkan. concentrates another surface. Gerindang ini ya? They are then ready to be assembled into the Ya, pack. cuma dia kayak Maximizing warnanya the begitu. position for the explosion. To do this, the stronger and thicker of the two plates is laid face up. From now on, this plate will be identified as the Nah, back. ini untuk stand off-nya nih ya. Untuk jarak stand off-nya dia pakai yang kelas kemarin yang bagus untuk punya siapa ya? Apa ya? Ini lah yang tak welder. Ini yang Apa? Yang kayak pistol Tembak itu. Oh iya, welding ya. Nah iya, ini dia kayak welding untuk bikin jarak stand off-nya. Ya, stand up. There's a leader then tacked onto the surface of a back in a uniform grid. These spacers will maintain a set gap between the back and the second plate, which is placed Jadi on dia top. stand off-nya sesuai This tebal second plate is thinner than iya, sesuai tebal ban. the back and is called the clad. The standoff gap between the Untuk back plat and ini the ya, yang plat kladernya yang plat yang udah digabungin itu. is less than an inch in height. Yet without it, the explosion will be impossible. EMC uses an explosive powder that is a proprietary blend of common and unique explosive chemicals. The amount and exact formulation is always matched to the types of metals involved. Once the pack is set, the explosion is initiated at one end of the plant and moves across the upper level of the pack at a uniform speed. This explosive progressively drives the planet plate downward toward the back. At the slight collision, we call it the forward of the collision, air is forced out of the cap at high velocity. All oxides and impurities are expelled, rendering the plate surfaces metallurgically pure and ideal for a weld. As the backer and platter collide, the weld is created nearly instantaneously across the entire surface of the plate. Not surprisingly, the power of the explosion can cause significant deformation to the newly formed clad. Therefore, when it's returned to the processing facilities, the clad undergoes a final series of corrections. These include heating the clad in an oven that causes the metals to soften slightly. This relieves stress from the blunt force of the explosion's impact. Any bowing or machined curves are flattened out by either a 3 million pound press or for thinner by a series of rollers known as levelers. Finally, before the plates are shipped, stringent testing is conducted to ensure a solid weld between the two plates. Once the plates have been tested to be Ini exactly untuk mengetes bahan materialnya ya.
because of that. Udah sesuai persyaratannya belum? Mulai dari iklannya sesuai yang diminta untuk gabungannya atau tidak sebelum dikirimkan kepada yang pesan. Untuk video dulu, ada yang ingin bertanya? Saya belum kasih sesi pertanyaan. Baik. Baik. Mau tanya sabar. Yang lain dulu. Dan Oke, nama, habis itu titik 2 baru pertanyaan. Oke, Bang Ahmad. Apa bahan dari bubuk buat peledak tadi itu? Oke. Saya akan kasih tahu. Saya. Kau udah ada ini jawab. Gak mungkin gak nanya. Jadi untuk stand off-nya itu kan Ya. dia pakai jarak kan? Ya. Kenapa dia harus pakai jarak stand off itu? Apa pengaruhnya kalau dia nggak pakai jarak stand off? Terus itu kan dia pakai Stud. kayak logam gitu kan? Iya. Kayak stud kan. Tag gitu. Itu misalnya apa kalau dia ngejet gitu kayak mau ngejet itu apa dia terlempar atau dia nyatu sama baterai? Habis baterai. Siapa yang punya? Anggap aja. Itu apa namanya? Timer. Hah? Tidak, itu kami masih record kan? Masih record, cuman habis baterai. Dia nanya nih. Habis itu aja. Apa lagi? Itu harus pakai jarak stand off atau enggak misalnya pas ledakan itu jarak stand off itu Ya, nah ini. terbuang atau dia menyatu juga. Sim, cabut bentar ya Sim. Iya. Habis pulang baterai aja. Apakah ada yang tanya lagi? Push. Ahmad. Oh. Saya ingin bertanya, Ya. berapa Awak. jarak minimal di saat bahan peledaknya bereaksi? 10 meter. Masa aku pegangin? Mereng. Alhamdulillah. Oke, Jum. Oke, Bang Har. Betul. Karena ketan ini. Bisa bertanya? Wih, Bang itu tenggek. Oke. Perkenalkan, nama saya Saat Girigrawan. Ya, Bang. Ingin bertanya apa? Dulu mau bertanya, Mereng. Ya. apa alasan explosion welding ini tidak banyak digunakan? Coba tolong jelaskan. Oke. Ada. Saya Sabar. nggak revisi. Nah, ya. Pertanyaannya kurang lengkap. Kurang apa? Kurang lengkap Mantap. pertanyaannya. Tanya dia. Susah. Bukan kurang bisa. Sama. Ya begitu ya kan. Berapa jarak aman minimal? Oke. Jarak aman. Oke. Oke. Jarak minimal amannya? Oke. Berapa meter? Apakah ada yang bertanya lagi tentang explosion welding? Ayo, masih dulu. 20 menit kasih. Kan? Orang 25 main. Ya, apakah ada yang bertanya lagi? Bukan ada yang dipotong ya tadi. Iya, itu pun kurang mas. Oh, kalian aja tadi 10 menit. 11. Kalau yang di situ kan lanjut terus. 20. Apakah ada yang bertanya lagi? Ayo. Nunduk semua aja. Yuk tanya yuk. Tanya aja counter dulu apa? Tanya aja. Aku nanya lagi nanti. Tanya. Nanti kelompok yang lain-lainnya. Iya. Tanya, penting tanya aja. Jika tidak ada banyak lagi, nanti selagi saya tidak ada pertanyaan akan ada video tentang
tentang exposure learning lagi. Oh, Jadi saya masih kasih waktu ini. Ada yang mau ingin bertanya lagi? Lanjut aja dulu. Iya, jawab dulu pertanyaan orang yang disuruh lagi. Disuruh. Video dulu. Enggak jawab aja dulu. Video aja. Nanti baru video. Game, ada gamenya kak, kuis. Iya. Yang nggak bisa jawab push up dulu saja. Bisa aja lah ayah yang bisa jawab. Iya. Nah, Andorra aja. Rekam. Wah, itu udah kotor kali orang. Kalau udah main-main Pandora itu udah kotor kali. Iya. Apa ini? Gedein Boleh ya? aja. Gedein aja. Gedein aja suaranya. Iya, si Pani belum turun. Mari siapa? Bukan kayak itu pagi. Pagi Chandra nih kita. Nah, habis kuotamu ya. Dia pakai kuotanya Botek. Oh. Maksudnya wifi. Tangis tuh. Satu ya. Mati sih. 20 ya. Hei. Kamera suara yang lain. Nampak tuh. Ini ngapain kayak orang ini? Mau meledakkan untuk menyatukan thread lain sama plat utamanya. Tapi ini untuk skala kecilnya ya. Untuk demonstrasi kayak caranya gitu. Dan untuk bahan meledaknya yang di sini dia menggunakan C4, dia tidak sama yang untuk industri karena dia bukan untuk dipakai tapi untuk eksperimen aja, untuk memberi contoh explosion welding itu gimana. Karena kalau yang gede kan kita nggak bisa memvideokan secara detail kayak gini. Ya. We are saying
Tadi kata orang ini datang katanya. Mana bilang mana? Jebol. Terbang gitu. Hancur kan? Hancur. Kalau video ini. Terbang. Oh, ke dalam dia, masuk ke dalam. Masuk dalam. Wah, keluarin aja. Anjir. Bisa masuk juga. Pakai tutup aja. Sambil keras. Gam. Nyatu. Nggak jadi tuh. Eksperimen aja mereka ini. Saya mau bertanya. Mau nanya nanti kan? Itu kan suruh video aja dulu. Iya, baru nanya kan. Iya. Kok mereka kok? Di prank mau Riko, tapi ejek-ejek awak kan kelompok sendiri mati sekolah presentasi. Kalau dia doang. Kami pindah awak, kami kan kena. Main terakhir kawannya nggak jelas. Kayak awak, orang datang presentasi datang. Asik. Terus tugasnya dikerjain. Ini datang terus, cuma presentasi nggak datang. Wow. Lebih milih cewek daripada puas datang. Lebih berat kalau buat cewek ini. Berat. Baru terjun ya. Alasan lu berdua. Hancur. Jadi apa? 260 tadi. Batu. Hancur, lebarnya hancur. Kayak kebesaran lah sih ledakan. Iya, ledakannya Ledakannya terlalu besar. Kecil kali loh. banyak kecil. Katanya. Salah. Lupa. Apa yang mau katanya tadi nampak? Bahan. Oh. Nonton kaki Ini gini saya. Apa? Yang itu kan dia menyatukan material kan? Ya. Dia jenis material apa aja? Untuk jenis material apa? Iya. Yang bisa. Kan nggak mungkin semua kan? Semua. Semua. Tapi untuk itu caranya. Tapi ketebalannya harusnya ketebalannya minimal berapa dulu? Yang udah bisa ingat dia. Ini 3 cm. sama aja. Pak, 3 sempurna sih. Ini film itu. Pencari surga ya. Surga, para pencari surga. Iya, pencari surga. Aja. Gitu sih. Kayak Ramadan. Anjir jadul kan nih, Cok. Entah. Udah berapa season aja? Udah dulu awal kayak gurih kali mas. Dari awal tuh aku. Iya. Seru aja lucu soalnya. Dari masih ada yang tiga orang siapa namanya?
Makanya itu tiga orang itu belum dia juga dari datang sampai udah ganti udah nikah aja. gantinya. Dan kenapa kan sih? Pas itu kalau kamu jawab. Tiga. Tiga duaan tambah 10 menit aja. Enggak, itu udah kami itu. Enggak ada jawab. Kalau kau jawab itu pas. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Oh, tadi ada apakah ada yang ingin saya lagi? Di tadi katanya mau di tadi. Harus dijaga Oke, saya akan menjawab pertanyaan ada operator ya. Teman-teman semua. Untuk yang pertama pertanyaan dari Bang Ahmad. Ya. Apa bahan dari buku peledak tersebut? Yang seperti saya jelaskan tadi, yang pertama ada TNT, ada RDX dan PETN. Yang kedua, Bang Ahmad sudah lama apa saya terima? Yang kedua, Bang Riko, kenapa dia harus pakai jarak stand off dan semisal saat ledakan jarak stand off-nya itu terbuang atau menyatu? Untuk jarak stand off-nya, kalau seperti yang di video tadi ya, dia ada jarak stand off yang menggunakan stud welding tadi yang besi atau yang cuman penyangga gitu doang. Jika seperti yang penyangga tadi, itu dia langsung terbuang, langsung terlempar. Dan kalau misalnya untuk yang pakai besi jarak stand off-nya, dia bakal menyatu. Dia akan tertekan dan menyatu sama clad plate sama bahan material utamanya. Apakah buat? Puas. Oke, terima kasih. Kenapa nggak protes tuh kamu? Tah. Kami diprotes. Tadi dia udah siap tadi toh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dikasih. Ramadan. Ya. Oke. Berapa jarak aman atau minimal saat terjadinya ledakan? Untuk dia itu tergantung skala ledakannya. Jika untuk material yang kecil sampai yang besar seperti tadi, itu mungkin untuk jarak amannya itu enggak harus kilometer. Seperti dari jarak aman untuk yang barang kecil tadi seperti 100 sampai 300 meter, tapi harus tetap kayak di tempat yang tidak kontak langsung dengan bahan peledaknya. Anggap misalnya ledakannya ada di sana, habis itu kita tuh harus tertutup sama itu supaya tidak terkena serpian dari ledakan tersebut. Jika untuk yang material yang besar, itu setidaknya jaraknya 500 meter ke atas dan pelindungannya benar-benar harus tertutup dari tempat dari jarak ledakan tersebut. Gimana? Oke, paham. Oke, paham. Oh gila, maju di paling depan ini. Untuk pertanyaan dari Bang Sahat,
Harus apa alasan explosion welding ini tidak banyak digunakan lagi? Ah iya betul. Yang pertama karena explosion welding itu untuk costnya juga mahal, mulai dari bahan peledaknya dan untuk clad plate-nya, bahan gabungannya, dan dia itu juga polusi udara itu sangat tinggi ya. Soalnya kayak sekali ledakan itu hentamannya itu dan efeknya itu juga besar gitu bagi lingkungan. Ah iya. Makanya untuk zaman sekarang tuh ada alternatif lain. Apakah puas Mas Han? Masih kurang. Sangat puas, sangat puas. Tumben. Yang terakhir pertanyaan dari Bang Johnson. Jenis material apa saja yang bisa dilas pakai explosion welding? Untuk explosion welding itu bisa ngelas material apapun. Dia bisa material yang sama maupun yang beda. Jadi yang seperti saya kasih tadi ada bisa mengelas 260 kombinasi metal seperti misalnya aluminium, karbon steel, ya, seperti ini. Satu lah sih, kamu langsung semua gitu. Dia tuh loh. Nih, penanggungannya untuk Depan nih ya. 2 kali anjir. Itu siang kali. Tahu enggak baca. dia untuk clay plate-nya itu, misalnya dia dengan cara didorong supaya dia menyatu atau ditekan atau digiling. Jadi dia menyatu dulu sama untuk bikin clay plate-nya, baru nanti diledakkan untuk sama material bahan dasarnya. Dan ini untuk clay plate-nya ini bisa gabungan dari yang mana saja, baja karbon, padan tembaga, logam reaktif, padan aluminium, baja paduan, padan nikel dan stainless steel. Aku saya terima. Oke, sekian dari presentasi